Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman. Sebelum kita bahas ini, saya mohon bantuannya untuk uh, klik subscribe dan juga klik tanda lonceng di bawah ini. Teman-teman, pernah nggak dengar gosip-gosip yang sedang viral nih? Yang sedang viral di TikTok tuh, yang mbak-mbak yang kerja di SCBD, yang wow, tampilannya luar biasa, keren, full branded, wajahnya kinclong-kinclong, rambutnya keren, pasti sering ke salon ya. Terus bajunya juga keren-keren, tempat kerjanya juga apalagi, kayaknya asik banget berasa kerja di Manhattan gak sih? Atau kerja di Tokyo atau kerja di somewhere yang pokoknya wow banget gitu. Nah, kalau ngeliat kayak gitu gimana perasaan kamu? Pengen gak sih? Pengen gak sih kita tuh juga seperti itu, dan kita jadi kepikiran nih, kapan ya gue naik gaji gitu ya. Nah, mungkin gak sih kalau kita FOMO kayak gitu kita naik gaji? Nah, kita bahas dulu ya. FOMO tuh apa sih? FOMO itu kalau di zamannya saya dulu mungkin istilahnya kita tuh takut kuper ya, atau kurang pergaulan. Tapi kalau zaman sekarang tuh FOMO atau fear of missing out ini adalah eh, rasa kekhawatiran yang berlebihan, takut nggak bisa tampil kekinian atau nggak kudat ataupun kurang mengikuti tren atau kurang ketinggalan berita gitu. Nah, kalau kita sedang FOMO, mungkin nggak sih kita naik gaji? Karena ada penelitian yang mengatakan kalau orang FOMO itu malah produktivitas kerjanya menurun. Sementara di kacamata HRD, karyawan yang produktif lah yang akan dipertimbangkan untuk naik gaji tertinggi. Karena gaji itu kan dilihat dari posisi yang kita pegang, kemudian dari kompetensi yang kita miliki, kemudian juga dari kinerja kita. Nah, kalau kita nggak produktif, gimana kita mau bekerja dengan baik, dan bagaimana kita mau meningkatkan kompetensi kita, ya kan? Di ujung-ujung gimana kita mau dapat posisi yang lebih baik? Nah, kita bicara mengenai productivity. Kenapa FOMO ini orang jadi tidak nggak produktif? Satu, orang yang sedang FOMO itu dia kehilangan fokus. Padahal orang sukses itu dia selalu punya fokus, dia punya visi misi hidup yang jelas. Makanya kalau emak-emak zaman dulu tuh suka nanya, ntar kalau udah besar mau jadi apa sayang? Karena apa? Karena cita-cita itu penting. Cita-cita itu penting sehingga orang itu fokus dalam hidupnya. Waktunya nggak banyak, waktu kita hidup ini kan waktu kita pendek, sehingga kita mengejar cita-cita kita lebih fokus. Jangan kita galau karena kita kebanyakan FOMO, kita jadi galau. Ih, kayaknya gue pengen kerja di sana deh. Ih, kayaknya gue pengen ganti pekerjaan deh. Ih, kayaknya gue mau ganti cita-cita deh. Aduh, kayaknya gue salah karir lah, apalah gitu, ya kan? Nah, yang kedua, kenapa orang FOMO itu jadi nggak produktif? Karena orang FOMO itu gampang burn out. Karena apa? Karena ketika kita FOMO, apalagi FOMO yang berlebihan, kita habis waktunya hanya untuk ngelihatin sosial media, dan eh, kita jadi stres. Jadi stres karena waktu kita berkurang untuk hal-hal yang lebih penting, yang tadinya kita mau lihat sosial media untuk cari bahan untuk bikin proposal, yang ada kita keasikan ngelihat lagi ngetren apa nih ya, lagi ini lagi akhirnya kita browsing habis deh waktu kita. Ujung-ujungnya kita stres sendiri, nggak bisa handle pekerjaan kita, dan akhirnya kita burn out. Ketika kita burn out, itu kita just pasti udah nggak akan produktif. Karena kalau kita burn out, itu kita jadi pusing sendiri kepalanya, jadi males kerja, jadi males bangun, dan kita kembali menjadi uh, ini apa namanya, masyarakat rebahan yang males-malesan karena udah pusing banget gitu kalau udah burn out, ya kan? Nah, yang ketiga, orang yang FOMO biasanya jadi daydreaming nih, jadi halu. Aduh, gue gak pengen staycation ke sana, gue pengen beli ini, pengen beli itu, tapi gaji gue nggak cukup. Bodo amat, gue ambil pinjol, gue ambil paylater, gue mau pakai kartu kredit, gue mau ngutang, KTA, apa ya, pokoknya mau beli, nggak peduli gitu. Dan orang yang FOMO lengkaplah sudah penderitanya kalau misalnya di dekatnya tuh mall. Setiap terima gaji pulangnya
setiap makan siang di mall, pulangnya pasti bawa tentengan. Udah deh, kita FOMO yang shopaholic gitu. Udah nggak bisa dihandle lagi keinginan untuk belanja yang berlebihan. Itu serem banget. Gimana kita mau produktif? Karena ketika kita berhutang, hutang itu sudah jelas mengurangi productivity. Selain kita akan semakin burn out, kemudian kita akan semakin gak fokus, kita semakin menderita, di malam hari kita resah, di pagi hari kita merasa dipermalukan karena punya utang gitu. Nah, jadi teman-teman, cobalah kurangi ya untuk terlalu uh, terlalu kepengen ngelihat sosial media untuk tetap update. Jadi kita tuh ketakutan sendiri gitu kalau kita tuh nggak ketinggalan berita gitu ya dari teman-teman yang lain. Nah, karena kita jadi nggak produktif, karena tadi kita kehilangan fokus, kemudian kita jadi burnout, kemudian kita jadi penuh utang, dan akhirnya kita uh, tidak menunjukkan kinerja yang baik, kita tidak bisa meraih kompetensi yang lebih baik lagi, dan tentu saja perusahaan tidak ingin menitipkan posisi yang lebih baik ke kita. Bagaimana kita mau berharap naik gaji? Mungkin kita gajinya akan naik di bawah rata-rata seluruh orang di kantor, bisa jadi, iya kan? Gitu. Jadi tinggalkan sifat FOMO ini dan selamat mengejar kenaikan gaji dengan cara meningkatkan kinerja dan kompetensi kamu, dan beranikan diri untuk mengambil posisi yang lebih baik. Selamat mencari gaji yang lebih baik.